tetapi alhamdulillah yang selalu kita ucapkan di awal itu adalah melebihi syukur. Ada di dalamnya sabar. Jadi alhamdulillah itu ada di dalamnya sabar. Jadi alhamdulillah itu 2 in 1. Sabar dan syukur. Jadi kalau kita ibu-ibu, bapak-bapak mendapatkan petunjuk, mendapatkan nikmat dari Allah, kita bilang alhamdulillah, oke. Tapi kalau kita dapat sedikit coba-coba, tes dari Allah, kena musibah, kena apa, tidak salah juga menurut ilmu hikmah kalau kita mengatakan juga alhamdulillah. Kenapa bisa? Ingat? Jadi beda itu tanggapannya orang awam mengatakan alhamdulillah syukur ya. Salah lagi. Alhamdulillah itu artinya bersyukur. Tunggu dulu. Coba lihat apa terjemahannya alhamdulillah. Bukan itu syukur? Ya kan? Oke. Maka alhamdulillah itu adalah syukur tambah sabar. Itu namanya alhamdulillah. Cuma tidak enak kalau ada orang berduka, alhamdulillah meninggal kianu, pasti dibalu-balu gigi. Ya kan? Cukup ini di dalam hati kita mengatakan, misalkan begini. Aisyah pernah ditanya, bagaimana itu Nabi? Kalau ada nasuka, ada tidak nasuka, apa Nabi bilang? Apa doanya? Apa kata Aisyah binti Abi Bakar? Aisyah adalah anaknya Abu Bakar. Aisyah adalah istri Rasul, menyampaikan dengan hadis yang sahih. Apa kata Aisyah? Sungguh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Muhammad, suami saya, kalau melihat anu baik atau merasakan hal yang baik, nikmat anu nasuka, kata Rasul, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Tapi suami saya Rasulullah kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau merasakan ada cobaan-cobaan dari Allah, berat mungkin rasanya, suami saya yaitu Rasul juga mengatakan alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi beda alhamdulillah. Jadi ada alhamdulillah binikmatihi, ada alhamdulillah ala kulli hal. Tapi apa kesimpulannya? Sama-sama alhamdulillah. Ya masyaallah. Jadi memang itu alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu beda dengan kata-kata asyukru. Apa bedanya? Alhamdulillah itu bahasa Al-Quran dan bahasa Arab. Asyukrulillah atau biasa kita bilang syukron, ya kan? Jazakallah. Itu adalah bahasa Arab tetapi bukan bahasa Al-Quran. Apa maksudnya bukan bahasa Al-Quran? Tidak ada ayat dalam Al-Quran mengatakan asyukrulillah, tidak ada. Ya, saya sudah hitung dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Siapa tahu bapak-bapak dapat ya. Mungkin saya khilaf, silahkan cari sendiri. Dari 6.000 ayat dalam Al-Quran tidak ada kata-kata asyukrulillah, tidak ada. Tapi alhamdulillah itu hampir 30 kali terulang dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah ada, beberapa ayat dalam Al-Quran di awal-awal alhamdulillah ada. Ya kan? Masya Allah, itu banyak. Jadi alhamdulillah adalah wujud syukur yang paling tinggi seorang makhluk, itu namanya alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu syukur tambah sabar, tambah ikhlas dan ridho atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. Begini bapak-bapak ibu-ibu, biasakan kalau dapat nikmat takdir baik, bilang ki alhamdulillah bapak, terima kasih. Ya kan? Dapat rezeki alhamdulillah. Ya kan? Kira-kira ibu, kalau dikasih ki suami tak mohon maaf setengah dari semestinya, misalkan, ya kan? Oluna gaji bulanannya ini, atau setiap tanggal 1 atau setiap apa mingguan, ya tergantung ya. Beda-beda kita biasa gaji tak, ada gaji harian, gaji bulanan kasihan, ada juga gaji mingguan. Misalkan nak kasih ke bapaknya ini, nak kasih ke bapaknya kodong setengah dari semestinya. Apa dibilang ibu? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah jempol. Siapa tahu bilang dipacok kok kapan bapak? Coba beri dompet tay. Misalkan. Tena aja tuh, nggak ada di sini tuh. Misalkan. Ya lihat besok topita siapa tahu dia ada dikocikan apakah dipacok kok apa? Iya kan? Kalau kita bisa mengucapkan alhamdulillah,
Itu adalah sudah inti dari pelajaran kita, yaitu ilmu hikmah. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah adalah salah satu kalimat yang paling tinggi. Jadi kita tidak main-main itu kalau bilang alhamdulillah. Itu adalah syukur dan sabar menerima takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Kita sudah beralih ke kata hikmah berikutnya. Di kitab Al-Hikam ini masih di bab 3. Di situ dikatakan wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Apa artinya? Pada hakikatnya basirah, kemarin kan kita belajar basirah. Apa itu basirah? Mata hati, ya kan? Mata hati. Ada mata kepala, ini yang dua ini, yang ada alisnya ya, itu mata kepala. Ada juga kita belajar kemarin mata hati. Kita sekarang belajar bagaimana itu mata hati. Hakul basirati, setojen-tojennya itu mata hati yang kita miliki, membantu kita untuk menyaksikan kebesaran dan wujud Allah Subhanahu wa taala yang nampak di hadapan kita. Jadi itu basirah, itu membantu kita untuk melihat bagaimana kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan basirah membantu kita untuk melihat siapa kita, apa kita. Tidak itu. Jadi basirah itu kata hati, mata hati ini tidak melihat saya ini sudah ini, saya ini sudah begini. Tidak. Kalau mata hati masih bilang begitu, nak besarkan dirinya, dirinya, atau nak rendahkan dirinya, ya kan, nak rendahkan istilahnya, ya, saya kodong apa. Ada orang biasa ini minder. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak boleh membesarkan diri dan kita juga tidak dianjurkan merendahkan diri. Kenapa? Yang boleh itu rendah hati, namanya tawadu. Tapi kalau rendah diri itu juga kurang tepat. Apalagi kalau kita membesarkan diri, takabur namanya, sombong, tidak bisa. Itu kan sifatnya iblis ya, laknatullah, nauzubillah. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini kita juga dilarang merendahkan diri? Beda kalau tawadu ya, tawadu itu merendahkan hati. Kalau merendahkan diri, terkadang orang minder ki. Ini biasa mungkin dialami oleh orang menengah ke bawah, minder ki. Ikodong ya, itu ya dia naik mobil ki. Kira-kira saya mau gitu naik motor atau jalan kaki misalkan, ya kan, minder ki. Ada orang begitu. Kita tidak boleh juga begitu, terlalu minder. Saya pernah menjumpai ada tetangga saya di sana. Setiap diundang pengantin, dia katakan iya insya Allah, ya kan? Tetapi saya perhatikan 90% tidak datang. Duduk di rumah dan sengaja datang, dan selalu datang sengaja keesokannya, atau tak kalah cepaki datang. Tidak pernah saya lihat paski hari hanya, ya kan? Pada mulanya saya berbaik sangka, mungkin sibukin, tapi tidak, karena saya bertetangga, saya bersahabat, tidak ada yang bikin apa di rumah nonton kah, apakah, ya kan, dan seterusnya. Walhasil saya cari informasi. Alhamdulillah, saya berhasil membuat tetangga saya itu curhat, ya kan, sambil sedih dong. Saya itu Ustaz, sengaja kak. Alhamdulillah dia ini enak ya kalau kita bisa komunikasi dengan baik. Beda orang kalau diceritai belakangi, itu ya tak lebih ini ya kan. Nah, makanya bagus orang kalau komunikasi daripada gosip atau cerita belakang, ya kan, kita cari tahu. Alhamdulillah ketika itu saya dapat petunjuk. Dia sendiri yang curhat. Entah kemarin bagaimana cara saya langsung curhat sendiri. Kenapa ki saudara? Kenapa ki? Saya sengaja itu kalau ada pengantin, ya kan, saya sengaja tidak datang. Kenapa? Takut kak dicerita. Kenapa kak dicerita? Ya oke. Kita lanjut. Kenapa dicerita ki? Takut dicerita. Karena nanti ada yang cerita kak, itu terus di bajuna.
Dua ji kodong baju pestaku, dua ji. Jadi kalau sudah miku pakai ini, apalagi dalam 1 bulan biasa berapa kali orang pengantin, sudah miku pakai ini, ya kan? Tidak enak perasaan saya. Siapa tahu diceritakan, itu misalnya bajuna. Iya kan, misalkan ya, kalau bapak-bapak ini tidak terlalu pusing ji. Ya kan, baju batik, baju apa tidak terlalu pusing ji. Ini yang curhat sama saya ini adalah ibu-ibu, tante-tante, ibu-ibu. Oh begitu. Adakah kita dengar bilang begitu? Ini masalahnya. Sebenarnya tidak pernah dengar Gustos. Tapi merasa kak. Ini sering merasa tersinggung sering. Ya kan, memang begitu kalau kita begini baru ada di samping tak baku begini me. Ya kan, baru naliak maki mungkin nak cerita ki mungkin tidak. Ini memang adabnya ini, ibu-ibu bapak-bapak ini adabnya ini. Dalam Al-Qur'an dikatakan kalau kita bertiga jangan berdua baku cerita begini. Kalau kita berlima, jangan ada yang berlima itu 1 2 yang bicara tak begini. Tersinggung itu yang di sebelah. Walaupun tidak dicerita, Misalkan ini bapak ini semua ini ada 4 orang ada ya kan, baku cerita begini. Ya kan? Mungkin kebetulan lagi balik begini. Ya kan? Kebetulan lagi begini. Yang dilihat tersinggung. Ya begitu ya. Namanya orang biasa kadang sensitif, merasa atau baper dan seterusnya. Maka saya katakan tidak Ibu, tidak saya lagi tidak pernah begitu. Kita memang ustaz, mungkin kita bapak-bapak tidak ji. Tapi laki saya ini tetangga yang perempuan pasti nalia keluar rumah itu misalnya bajuna, ya udah dan seterusnya. Apa tadi kesimpulannya? Ibu ini terlalu menghinakan atau merendahkan dirinya.